Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyanida Salsabila dengan NPM 2121530079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai momentum linear dan impuls. Momentum merupakan benda bermassa M dan bergerak dengan kecepatan tertentu, sehingga momentum bisa menjadi ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Benda-benda yang memiliki massa dan kecepatan yang besar, maka momentumnya juga besar. Persamaan momentum yaitu P sama dengan M dikali V, dengan P merupakan momentum, M yaitu massa, dan V yaitu kecepatan. Dengan satuannya yaitu kilogram meter per second. Jika partikel bergerak dengan sembarang arah, maka momentum harus diuraikan menjadi 3 komponen, yaitu P1 sama dengan M dikali V1, P2 sama dengan M dikali V2, dan P3 sama dengan M dikali V3. Yaitu penjumlahan momentum. Nah, karena momentum adalah besaran vektor, maka penjumlahan atau resultan momentum mengikuti aturan penjumlahan vektor. Bila terdapat dua benda yang masanya masing-masing adalah M1 dan M2 bergerak dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2, sehingga kedua benda masing-masing memiliki momentum P1 dan P2. Maka besar resultan kedua momentum tersebut dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 dikali P2 dikali cos theta. Sedangkan untuk rumus arah resultan yaitu tan theta sama dengan P2 dibagi P1. Berikutnya yaitu contoh momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebuah mobil bergerak dengan laju tertentu, kemudian menabrak sebuah pohon. Nah, semakin cepat mobil itu bergerak, maka kerusakan yang timbul akan semakin besar. Yang kedua, semakin besar massa mobil, semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkan. Maka mobil dikatakan memiliki momentum yang besar. Contoh lainnya yaitu seperti menendang bola, bermain golf, dan bermain biliar. Selanjutnya mengenai hukum kekekalan momentum. Suatu momentum selalu melibatkan sedikitnya dua buah benda. Misalnya, bola biliar A dan bola biliar B. Sesaat sebelum tumbukan, bola A bergerak mendatar ke kanan dengan PA sama dengan MA dikali VA. Dan bola B bergerak mendatar ke kiri dengan PB sama dengan MB dikali VB. Momentum sistem partikel sebelum tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sebelum tumbukan. Dengan rumus sigma P awal sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. Sedangkan momentum sistem partikel setelah tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sesudah tumbukan. Dengan rumus sigma P akhir sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Di sini kalian bisa memutar animasi. Di sini ada biri-biri yang pertama dengan M1 dan biri-biri kedua dengan M2. M1 bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V1, M2 bergerak ke arah kiri dengan kecepatan V2, lalu mereka bertumbukan. Setelah itu mereka terpental masing-masing sejauh V1 aksen dan V2 aksen. Nah, dari peristiwa tumbukan mendatar di atas, dapat disimpulkan bahwa momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada sistem. Pernyataan ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum linear, dengan persamaannya yaitu sebagai berikut. P sebelum sama dengan P sesudah. Maka PA ditambah PB sama dengan P aksen A ditambah P aksen B. Sehingga MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali V aksen A ditambah MB dikali V aksen B. Nah, selanjutnya itu mengenai impuls dan hubungan momentum impuls.
Untuk merubah momentum benda dibutuhkan sebuah gaya, baik untuk menaikkan momentum maupun menurunkannya. Jika gaya F bekerja pada benda bermassa M, maka berlaku hukum 2 Newton. Pernyataan Newton tersebut yaitu, laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya total yang diberikan kepadanya, dengan persamaannya yaitu sebagai berikut. F sama dengan delta P dibagi delta T, maka F dikali delta T sama dengan delta P. Sehingga PT dikurangi P0 atau momentum akhir dikurangi momentum awal sama dengan M dikali VT dikurangi M dikali V0, yaitu massa dikali kecepatan akhir dikurangi massa dikali kecepatan awal. Nah, besaran di ruas kiri yaitu hasil kali gaya F dengan waktu. Pada waktu gaya bekerja disebut dengan impuls dan dapat dikatakan simpuls yang dikerjakan pada suatu benda akan sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut. Disebut dengan hubungan momentum dan impuls. Impuls merupakan besaran vektor dan arahnya searah dengan F. Yang terakhir yaitu mengenai contoh dari impuls. Impuls adalah gaya yang digunakan untuk membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, sebuah bola bergerak dipukul dengan tongkat besar. Gaya pukul tongkat dikalikan dengan selang waktu selama gaya bekerja pada bola impuls. Contoh lainnya, kegiatan menghentakkan kain dengan gelas di atasnya dengan cepat, menendang bola, mengerem kendaraan, dan lain-lain. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai momentum dan impuls. Maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas semua perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.